everyone. Hello everybody. Ketemu lagi dengan kita, gue Angga. Gua Hairul. Kali ini kita Kedatangan bintang kita. tamu. Bukan kedatangan dulu. Jadi Kita kali mengunjungi. ini kita datang ke rumah bintang Bintang tamunya. tamu. Ini udah nggak di dapur lagi, Bang. Udah nggak di dapur. Nah, keren kan banyak Biasanya buku-buku. Nah, Biasanya kan apa? kompor, Miki, kecil. Miki lewat. Nah, Sekarang kan lebih beda. lebih bagus. Lebih bagus. Terima kasih Om Doni udah meluangkan waktunya dan menerima kami dengan sebaik-baiknya Om Doni. Jadi kali ini bintang tamu kita adalah Om Doni. Om Doni. Om Doni yang berprofesi sebagai boleh sebutkan praktisi SDM. praktisi Praktisi SDM. Menarik nih. Jadi kan minggu kemarin kita udah ngebahas tentang interview yang dilakukan oleh user ya. Ya. Nah sekarang ini kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama pakarnya nih, Pakarnya. sebagai praktisi SDM ya. SDM. Nah kalau gitu Lo tahu nggak SDM apaan? SDM itu sejenis susu bukan? Bukan. Sumber daya manusia. Wah sumber daya manusia. Kerennya sekarang human capital. Human Human capital. capital. HC. AC. Iya betul. Gue kira SDM tuh susu. Bukan. Oke nih. Jadi, Belum iklan kita belum. oh belum iklan ya. Oke. Nah jadi nih sekarang kan lagi COVID nih, Om Doni. Ya. Nah itu tuh kondisi kerja tuh ketika COVID ini gimana sih, Om sebenarnya? Ya, sekarang ini dunia kerja sedang sulit ya. Sulit ya? Banyak karyawan yang terpaksa harus diberhentikan karena Iya, situasi betul. COVID ini ya. Jadi kalau menurut saya ya, bagi teman-teman yang sekarang ini masih kerja, masih bekerja ya, jangan banyak berkeluh kesah Jangan banyak terhadap situasi lingkungan kerja, terhadap atasan, enggak ya. Karena mereka-mereka yang sekarang ini sudah tidak bekerja rindu hal itu. Betul. Rindu dimarahin bosnya. Betul. Kan ya. Nah, sekarang yang sudah kerja, yang masih kerja, jangan banyak mengeluh. Iya. Kita patut bersyukur bahwa sekarang ini kita masih bekerja. Iya. Alhamdulillah Om ya, Ya, kalau kita alhamdulillah. masih bisa bekerja ya di masa yang kayak gini Betul, ya. betul. Berarti Om sekarang ini turnovernya cukup tinggi ya Om ya? Sekarang ini lebih banyak yang selesai lah ya. Selesai. Banyak yang rilis keluar. banyak yang karyawan selesai lah ya. Kemudian walaupun banyak pengurangan karyawan di Yeah. dunia di industri kerja ya, atau kalau cash flow perusahaannya kurang gitu kan, sehingga ada potong gaji gitu ya. Yeah. Tapi tetap ada kok peluang-peluang atau perusahaan-perusahaan yang masih menerima karyawan. Itu masih ada. Betul, ya. Oke. Silakan Mas Bro. Boleh Om, dari sana kan kita sebagai praktisi SDM. Ya. Saya mau tanya nih Om, dari ngelamar tuh, kira-kira pembuatan CV atau application letter yang bagus tuh seperti apa ya Om? Ya. Sebenarnya bagaimana membuat CV, bagaimana membuat surat lamaran itu banyak sekali di internet. Banyak sekali di internet. Silahkan di browsing bagaimana membuat CV yang bagus, surat lamaran, pakai Canva, pakai ini, macam itu banyak sekali, ya kan ya. Iya. Nah, Sekarang silahkan contoh lah menurut saya sih. Tapi kalau saya bagaimana membuat CV itu intinya adalah bagaimana kita bisa menampilkan diri kita dalam tulisan di situ, Iya, ya kan ya. tulisan. Karena sekarang ini kalau kita tanya sama profesional konsultan HRD atau orang yang sudah lama bekerja, itu masukannya macam-macam. Iya. Ada yang bilang kalau nulis CV itu jangan panjang-panjang, Iya, ya kan ya. betul. Nggak tulis enggak gitu kan. Iya. Kalau saya sih panjang atau pendek itu doesn't matter, ya kan ya. Doesn't matter. Tapi apakah isi CV itu menggambarkan kita? Iya. Ya? Kalau kita kepingin mengikuti, artinya era milenial tuh kepinginnya simple-simple gitu ya. Kirimkan CV cuma 1 lembar 2 lembar. Iya. Tapi itu tidak menggambarkan diri kita, ya. User atau apa namanya yang membutuhkan karyawan itu bisa lihat ini apa sih, ya kan ya. Skip gitu kan ya. Iya, betul. Nah, kalau kita merasa bahwa diri kita itu tertuang di situ, tuliskan selengkap-lengkapnya. Iya. Lengkap. 2-3 lembar nggak apa-apa. Ya, saya itu kalau belajar pengalaman dari diri saya sendiri ya, saya kerja di mana, posisinya apa,
tanggung jawabnya apa, prestasi apa yang sudah pernah saya capai, saya tuliskan di situ. Semua ada di Iya, dalam CV. kalau itu ada di beberapa perusahaan saya cantumkan semua. Ya, supaya orang pada waktu membaca CV saya, ya kan ya, tahu siapa Doni di situ. Oke, gitu kan. betul. Tapi kalau kita cuma nulisin sekedarnya aja, padahal prestasi kita banyak, ya kan peluangnya kan si interviewer cuma membaca dulu kan. Begitu membaca nggak tertarik, ya. Padahal sebenarnya kita punya prestasi di situ. Betul. Kita udah kehilangan kesempatan. Iya. Misalnya begitu, ya. Jadi apa yang ada di diri kita itu ya kita tuang di dalam CV itu. Betul. Dan yang ini saran yang konyol ya, tapi perlu saya sampaikan di sini ya. Jangan lupa di CV itu menuliskan nomor telepon dan alamat. Karena ada tuh yang nggak ya kan ya. Nomor telepon nggak ada, alamat nggak ada, ya kan ya. Wah ini bagus nih. Betul. Siapa ya? Iya. Ngubungin kemana nih? Betul. Kadang-kadang nomor teleponnya ada, ya kan, alamatnya. Memang kita gosen, memang ngirim sesuatu. Aplikasinya nggak ada nih. Iya. Kalau saran dari saya jangan pakai alamat palsu. Cukup Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Belum lagi nama kota. Kadang-kadang alamat Jalan Dahlia nomor 5, Kota Baru. Ini Kota Baru Kota Baru. Jakarta apa di Palembang di mana? Enggak jelas. Betul. Iya, benar. Berarti CV itu gambaran dari diri kita. Betul. Dan sebisa mungkin informasi-informasi yang penting seperti nama, alamat dan kontak itu harus ada situ semua. Hmm. Pada waktu ngomong pendidikan ya, kalau kita misalnya IP-nya bagus, cantumkan IP kita, ya kan ya. Kalau kita kemudian ada prestasi di situ, cantumkan prestasi kita ya. Juga. Kemudian pengalaman kerja itu juga harus jelas ya kan, dari kapan sampai kapan. Itu kadang-kadang nulisnya begini nih. Pengalaman sebagai HRD, ya kan ya. Nah, pengalaman sebagai HRD itu HRD apa? HRD manager atau supervisor apa sih? Ya kan ya? Jabatan accounting. Oh, jabatan accounting. Accounting itu nomor departemen. Jabatan supervisor itu harus jelas, ya kan ya. Kemudian masa kerjanya dari tahun 2008 sampai 2010. 2008 itu kapan? Januari atau Desember? Ya kan ya? Iya. Kalau 2008 Desember sudah apa namanya? Akhir-akhir. Iya, benar. Kelihatannya setahun, Iya. tapi ya itu harus jelas. Betul. Desember 2018 sampai dengan Januari 2000 berapa misalnya gitu. Harus jelas deh, jangan tahunnya saja gitu. Bagus Om, ini juga masukan buat saya karena saya juga kadang tahunnya saja Om. Sedang ngelamar-ngelamar ya? Iya, dulu. Sekarang udah berapa tahun ya? Hampir 6 tahun udah nggak ngelamar lagi. Oke. Saya dipanggil Om. Terakhir bukannya ngelamar dipanggil. Kalau saya itu istri nggak ngelamar. Kalau istri itu nggak pakai CV Mas. Nggak pakai CV ya? Pakai seserahan. Oke. Iya. Ini kan dari application letter udah cukup jelas lah Om ya. Poin-poin apa yang mandatory yang harus si calon pelamar itu harus diperhatikan. Nah, setelah itu kan ada proses, biasanya ada psikotes tuh Om. Nah, untuk psikotes sendiri Om, tips-tipsnya misalkan gimana caranya agar menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Mungkin gini, sebelum kita ngomong psikotes, tinggal proses pengiriman CV dulu. Proses kan? Boleh. Kadang ini kan pakai email gitu kan ya. Betul. Kemudian Dropbox ya kan ya, masing-masing websitenya kan. Website kantor. Kalau saya sih begini ya, dalam situasi dunia kerja lagi parah begini ya kan ya, kita kan harus aktif untuk mencari pekerjaan. Aktif dan kreatif loh. Betul ya. Nah, kita mengirimkan surat lamaran secara konvensional biasa, kirim Dropbox atau email itu sesuatu yang biasa. Mungkin kita lakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Walaupun belum tentu berhasil nih, ya kan? Menarik kan? Saran saya nih ya, kalau kirim email kita tahu ada kebutuhan di perusahaan X misalnya, ya kan ya? Kirimkan ke HRD, rekrutmen misalnya kan, alamat email kirimkan. Ya. Tapi kan kita tahu nih nama perusahaannya apa, ya kan ya? Coba cari alamat perusahaannya di mana, ya kan? Cari tahu siapa nama direktur utamanya. Direktur utamanya, ya kan ya? Terus bikin CV. Tulis ke alamat ke bapak itu atau ibu itu, direktur utama mana, kirimkan pakai pos saja, pakai JP. Ya kan ya?
walaupun kita nggak kenal nih, Iya. ya kan ya. Nah, bayangkan nih, saya membayangkan itu akan sampai di kantor dia, di rumah sekretarisnya dong. Iya, betul. Rumah sekretarisnya, ada tulisan private and confidential, ya kan ya. Itu kan dikasihkan direktur utamanya kan, dibuka sama direktur, wah cuma lamaran aja, nih kasihkan HRD. Iya, benar. Nah, sekretarisnya kan bawa tuh ke HRD nih, ya kan ya. Nih ada lamaran nih dari Pak ini nih kan ya. Orang HRD pikir, wah ini rekomendasi nih dari direktur utama nih, ya kan ya. Boleh. Padahal enggak gitu kan. Mungkin salah satu takdir juga. Boleh, ya walaupun coba. belum tentu berhasil. Iya, apa betul. juga sih. Tapi itu gambling sih 50-50 ada lah gitu. 91 mungkin ya. 91. Kemungkinan berhasilnya tipis ya, Iya, tapi iya. enggak apa-apa. Tetap keberuntungan. Tetap ya kan? beruntungan. Iya, benar. Iya. Nah, kemudian kembali ke psikotes ya. Kalau psikotes itu menurut saya bukan orang psikolog ya. Kuncinya adalah di praktis. Ya. Praktis. Sebelum psikotes di sana, pergi aja ke Gramedia, buka aja website, latihan psikotes, berbagai jenis psikotes itu ada, hitung-hitungan, gambar, soal cerita macam-macam, perbanyak latihan, ya, karena nanti pasti mirip-mirip lah. Ya nggak jauh-jauh beda. Nggak jauh-jauh beda, ya walaupun semakin banyak, semakin bagus perusahaannya, semakin Banyak perusahaannya. semakin berbobot. Kadang-kadang di buku-buku dia tuh nggak ada di situ, karena mereka pakai yang baru ya. Tapi nggak ada apa-apa. Yang penting latihan. Karena kalau nggak latihan, ya kita nggak lancar. Hitung-hitungan kadang-kadang ada matematikanya, kita harus latihan. Minimal kalau udah latihan tuh ya 50% 60% Ya, yang di Gramedia tuh betul, ada lah betul, keluar betul. Om ya. Kan nggak ada kunci yang bagus seperti apa nggak ada. Ya kan ya? Kenapa? Berarti kuncinya di latihan ya, Om? Menurut saya latihan. Latihan. Latihan dan kemudian kalau psikotes kan ada melihat tes kepribadian ya. Tes kepribadian, Mas Angga tanya gimana untuk tes kepribadian, nggak ngerti nanti itu menilai diri kita masing-masing. Iya, Saya nggak bisa ngomong nanti kalau kesini kamu jawab ini, tapi nggak bisa. Iya, Karena betul, itu menunjukkan kita sendiri. Iya, Gitu. iya. Setuju. Intinya latihan, nah, jangan bosen-bosen latihan. Iya. Karena latihan. Betul. Karena latihan dan mencoba berbagai variasi soal. Nah, itu yang nggak saya coba dulu. Iya. Itu yang nggak saya coba. Itu banyak sekali kok. Udah banyak di banget ya. internet, di Gramedia, toko buku macam banyak semua. Ya, Kalau ya. mau cari di sini salah satunya ada mungkin di sini. Ya kalau nggak jauh-jauh ke toko buku ya di sini boleh ya, kalau yang mau mampir boleh. Nanti boleh mampir ke sini. Boleh. Ini terbuka untuk umum Om. Enggak ya, janganlah, berbahaya. Di masa pandemik Di ini masa maksudnya. pandemik. Oke. Ada lagi mau ditanya dong? Tadi kan udah aplikasi letter, Ya, terus tadi psikotes. Nah dari situ biasanya kan interview ya Om. Ya, ya. Nah itu ada tips-tips lagi nggak Om terkait interview Om? Ya, kalau wawancara ini kita mulai dari persiapan wawancara dulu ya. Persiapan di rumah wawancara. nih, ya Betul. kan? Nah, sekali lagi di website itu banyak contoh pertanyaan-pertanyaan umum pada waktu wawancara. Buka aja, ya kan ya. Nah, kemudian kita buka nggak cuma dilihat aja, ya kan ya. Coba dijawab tuh pertanyaan itu, coba dijawab, tulis, ya kan ya. Ada lagi tulis lagi. Kemudian udah diresek, seolah-olah ditanya itu kita jawab, ya kan ya. Kalau perlu di depan kaca, ya kan ya. Nah, kalau kita sudah terbiasa begitu, ya kan ya. Nah, pada saat kita betul-betul wawancara soalnya keluar, kita lancar, sistematis, structure gitu menjawabnya, Betul, ya kan ya. betul. Karena kalau kita fresh graduate, ya kan ya, pertanyaan kan gitu aja lah menurut saya sih. Yeah. Ya. Kalau orang yang sudah berpengalaman itu bisa langsung ke intinya bisa juga. Iya, Kita sudah sama-sama tuanya. Kalau fresh graduate ya gitu-gitu aja lah menurut saya sih gitu. Yang penting praktis, psikotes praktis, ya, wawancara juga praktis. Dan praktisnya tuh ngomong. Ya jangan dipikirkan dalam hati nanti kalau enggak. Itu betul-betul keluar dari mulut kita nih. Nama saya ini, saya begini, itu nggak usah malu-malu di depan kaca. Ya, kalau saya nih, ya sekarang sudah nggak pernah lama-lama lagi lah. Ya, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, gitu. Itu kalau mau wawancara, itu betul-betul saya tulis, ngomong di depan kaca. Ya, apalagi kalau misalnya perusahaan asing. Itu bahasa Inggris tuh, Iya. jadi orangnya kelihatan Doni kok lancar sekali ya. Padahal di hafal. Padahal diapain? Please introduce Iya, myself. gampang gitu kan. Bener. Yang penting latihan, ya betul-betul diucapkan gitu. Jangan di depan kaca cuman liatin kaca, sisiran, jangan guys. Itu harus latihan juga guys. Iya, betul.
berarti itu ya kuncinya sama tetap latihan juga ya Om ya. Tapi kan kalau interview itu ada nggak maksudnya tipsnya misalkan supaya HRD tertarik dari gimana ya, apa yang misalkan kan HRD biasanya nanya silakan perkenalkan diri kamu. Nah kira-kira ada nggak sedikit nih yang bisa menarik HRD itu kalau kamu seperti ini gitu? Gini, sebenarnya kuncinya tuh di latar belakang kita ya. Latar belakang. Ya, kalau kita sebagai fresh graduate ya, mahasiswa yang biasa-biasa saja ya, tiap hari datang ke kampus ya, habis kuliah selesai pulang ya. Ngomongin dulu nih, Ro. Enggak ada yang ditonjolkan di dalam proses wawancara itu. Ya, apa? Ya kan ya. Tapi kalau kita sebagai mahasiswa yang aktif ya, ikut istilahnya apa sekarang ini dewan mahasiswa atau apa BEM itu misalnya. Ya, kan. Kemudian aktivitas ini, aktivitas itu, gitu kan ya. Itu ada yang diceritakan, ya kan ya. Kalau cuman kuliah boleh-boleh aja tuh, jadi kita mau cerita apa? Susah gitu loh. Nah, kalau kita tuh memang tidak memiliki aktivitas apa-apa ya, itu usahakan nilai kita bagus. Sudah nggak aktivitas apa-apa, nilainya jeblok. Udah. Itu mungkin nggak sempat wawancara itu. Iya. Gue lihat, itu udah langsung kita lihat lagi nih. Betul. Iya. Berarti kita udah tadi cukup lah, cukup ya. Tapi gini, itu kan pas wawancara ya. Nah, yang perlu dipikirkan lagi adalah pada saat mau wawancara, ya kan ya. Jadi contohnya gini, kita jangan datang terlambat. Ya. Wawancara jam 8 ya. Kalau perlu jam 7 sudah di situ. Ya, ngapain jam 7 pagi-pagi? Ya kan? Ya bisa sholat duha dulu. Betul. Gitu. Ya kan ya. Kemudian kalau kita naik motor, naik bus, keringetan kan? Ya kan? Iya. Bisa cuci muka dulu. Ganti baju ya kan? Ganti baju dulu. Ya harus bau-bau gini. Ya kok bau? Kasih parfum, ya kan ya? Pakai baygon atau apa? Kalau terlambat, kita terburu-buru, mood kita hilang. Iya. Ya kan ya? Lebih baik di situ tunggu, ya kan ya. Kemudian kalau bagi yang perokok, ya kan ya, jangan rokok dulu deh. Kecuali ya, maksudnya gini, sebelum wawancara. Ya kan, karena bau rokok. Iya, betul. Yang wawancara sama siapa? Bau loh itu. Betul. Harus dipikirkan. Nah, pakai baju yang rapi, setrika ya. Kalau perlu tuh pakai baju yang polos-polos saja deh. Ya, yang warnanya netral, putih, biru muda gitu ya. Iya. Kelihatan seger. Ya kan ya, jangan pakai baju yang kotak-kotak, garis-garis warna-warni itu jangan, ya kan ya. Iya, itu kelihatan sibuk gitu wawancaranya. Jadi lebih baik putih, biru muda, ya, terus setrika yang rapi gitu ya. Jangan asal lah ibaratnya gitulah. Ininya menunjukkan bahwa kita tuh serius di situ. Belum lagi selama proses itu akan dilihat nih, misalnya nih si pewawancara sudah di ruangan nih. Terus ada petugas yang manggilin ya, Doni gitu kan ya. Pada waktu sebelum masuk ruangan tuh harus ketok pintu dulu, itu ganggu, ya kan ya, tata krama. Tapi kalau kita disuruh duduk di ruang meeting dulu, ruang interview, penginterviewnya belakangan, ya begitu penginterview datang kita harus berdiri. Jangan selamat pagi Pak, sambil duduk, enggak, kita harus berdiri, ya kan ya. Salamin, kita duduk setelah dipersilakan gitu. Ini tata krama. Nah, pada saat wawancara juga body language-nya juga harus dijaga, ya kan ya. Kalau orang yang sukanya ini itu? Remor. Ini jahit. Namamu siapa? Nama saya Doni Triwardono, Pak. Nanti wawancaranya bisa begini. Kamu gitu juga ya. Terus duduk meja begini, ya Pak, jangan atau begini. Ini kok nantang banget ya. Galibas juga. Mau wawancara saya Jangan taruh kepala di meja ya. Iya. Nggak boleh juga. Kan ada juga begini, kalau bicara sama orang, lihat matanya, ya kan ya. Nah, pada waktu lihat matanya itu harus hati-hati nih, ya kan ya. Kadang-kadang lihat matanya karena kita tegang, begini nih. Seolah-olah nantang. Emosi jadinya. Emosi. Iya, benar. Nah, supaya kelihatan kita tetap melihat matanya, ya kan, tapi nggak kelihatan nantang, kita juga kadang-kadang gua ini kelihatan nantang nggak ya? Kelihatan nantang makanya. Itu sambil senyum. Nah, itu enak tuh dilihat itu. Iya. Om, dari saya kan tadi saya tidak pernah memalingkan mata kemana-mana. Saya ini menantang atau gimana, Om? Menghibur. Kamu mengiba kayaknya. Kasihan. Iya. Kemudian kalau selesai wawancara, terima kasih. Ya. Pulang, kalau misalnya
kita diundang wawancara melalui email, sampai di rumah kirim email, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Sebenarnya kalau orang-orang mahasiswa yang sekarang ini sedang kuliah gitu kan ya, ada acara magang atau ya, kemudian bertemu dengan senior-seniornya gitu kan ya, itu waktunya mereka tuh build relation ya. Senior itu apa? Dia sudah kerja, ya kan ya. Mas, kerja di mana Mas? Ya kan ya. Catat nomornya, ya kan ya. Betul kan, suatu saat nih, Mas, ada lowongan nggak? Gitu kan. Iya, terus suatu saat kita lihat di mana nih website nih, ada lowongan. Kakak senior saya kan di situ nih. Mas, CV dong. Gitu, ya kan. Pas magang, ya kan. Pas magang itu juga waktu yang sangat kritikal tuh. Ya kan, magang itu kan menurut saya jangan sekedar dipakai untuk menggugurkan kewajiban sebagai mahasiswa, ya kan ya enggak. Tapi jadikan itu sebagai salah satu kesempatan supaya orang-orang yang di tempat kerja itu tahu siapa kita, ya kan ya. Kita magang seolah-olah bekerja di situ, ya kan ya. Kalau perlu tuh begini, kadang-kadang begini nih, sudah selesai, udah waktunya pulang enggak, ya kan ya. Kadang-kadang si orang-orang yang magang itu dikasih pekerjaan yang sepele-sepele, ya kan ya. Nah, kalau saya sebagai orang peserta magang, jangan mau, ya kan ya. Pekerjaan sepele kan cepat selesai nih, ya kan ya. Begitu cepat selesai, tanya sama mentornya, ada apa lagi yang saya bisa kerjakan? Nah gitu loh. Pas jam kerja pulang, sudah selesai, senior masih kerja, Mbak, Kak, ada yang bisa saya bantu? Nah gitu. Nah ini nanti suatu saat ya kita selesai magang, ya perusahaan itu butuh, wah si Doni aja nih, ya kan? Orangnya Ciamik nih, gitu. Betul. Jadi kita nggak perlu repot-repot, ya. Catat nomor teleponnya, ya kan? Kemudian kalau di sana ada GM HRD-nya, jangan malu-malu, sapa, ya kan ya? Pura-pura kita lewat di depan ruangannya, gitu kan? Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Siapa nih? Wah, keren juga nih orang ini. Ini jangan malu-malu lah, gitulah. Tapi jangan malu-malu juga. Jangan tiba-tiba masuk ke ruangan GM. Selamat pagi Pak. Tapi Pak, sehat. Wah, itu bahaya. Kamu siapa? Anak magang ya? Banyak masukan nih. Aduh, makasih banyak Om udah diundang ke sini Om saya Om. Betul. Makasih Om. Terus tadi kan udah ya Om. Kita lanjut ke tahap selanjutnya Om, boleh Om? Ini cukup yang penting. Penting. Dan jadi gini Om, ini juga yang jadi pertanyaan saya selama bekerja ya Om. Jadi saya udah 7 tahun kerja, sampai detik ini saya nggak pernah nego gaji. Jadi saya pernah pindah 3 kali, itu ya udah dikasih berapa. Nah ini juga jadi pertanyaan saya. Nah kira-kira tuh gimana sih caranya atau apa ya pasnya kita itu kalau misalkan mau menentukan rate kita gitu. Ini nego gaji kalau kita melamar ke perusahaan lain ya. Betul kan? Oke, kita bagi 2 aja deh, ya kan? Fresh graduate sama orang yang berpengalaman, ya kan? Kalau fresh graduate itu menurut saya sih kita bargaining powernya kecil. Betul. Walaupun ada juga tuh kemarin viral, ya kan? Nggak tahu dari universitas. 8 juta, marah-marah kan? 8 juta marah-marah. Ini kan lulusan. Betul. Padahal orang yang kerja 5 tahun masih ada yang di bawah itu. Tapi pikir ya nggak apa-apa lah ya. Nah kalau fresh graduate itu kita praktis bargaining power kita kurang, ya kan ya. Kecuali kalau kita memang memiliki value yang tinggi, kita juara apa misalnya sebagai seorang mahasiswa kimia misalnya, berhasil menemukan ramuan apa, ya itu mungkin kita memiliki value, ya kan ya. Tapi kalau biasa-biasa saja, jatuh-jatuhnya UM lebih sedikit lah, ya kan ya. Syukur-syukur kita masuk perusahaan yang bagus, sehingga anunya lebih tinggi nggak apa-apa. Nah kalau kita yang sudah berpengalaman, ya itu bagaimana menentukan rate-nya kita, ya kan ya. Kalau kita ngomong rate itu kan ada salary survey, standar survei gaji. Tapi nggak mudah mendapatkan salary survey yang benar, gitu kan ya. Kadang itu kan banyak di internet, dan itu belum tentu betul, ya kan ya. Kadang-kadang di karyawan misalnya di perusahaan tertentu ya, HRD-nya kabaran, ini karyawanku lupa. Pada protes, gajinya segini, ya kan? Padahal di salary survey segini. Padahal salary survey-nya belum tentu benar nih. Kan salary survey yang umum lah, ya kan ya. Bisa juga dia tuh industrinya dibikin sama rata, ya. Padahal kan harus di perusahaan bank kayak apa, perusahaan pembiayaan seperti apa kan. Nah,
kalau kita sebagai orang yang sudah bekerja, ya, patokan saya nih ya, atau patokan yang umum ya, kita itu kalau kan kita mengukur performan kita, dengan performan seperti ini di perusahaan ini rata-rata naiknya berapa persen? Secara historis, ya kan ya, tahun lalu gimana ini kan performan apa B atau kalau dia performanya sangat bagus, naiknya kita di mana nih? Kalau kita performanya sangat bagus misalnya, tahun lalu naiknya 12,5%. Dan tahun ini saya juga sangat bagus. Berarti kan minimum saya naik 12,5% lah, gitu kan ya. Nah, tapi kita mau keluar nih, ya kan ya. Nah, kalau kita mau keluar, dikasih 12,5% mau nggak? Enggak. Nggak mau dong. Saya nggak keluar aja 12,5% dapat. Iya, betul kan? Kita harus apa ya namanya beradaptasi dengan lingkungan baru. Betul, dengan baru, kemudian ngapain juga saya capek-capek keluar kemudian dapat 12,5% lagi kan? Itu kalau jabatannya sama, ya kan ya. Kalau jabatan lebih tinggi mestinya lebih tinggi lagi dong, ya kan? Nah, kita mau nambahin berapa dari 12,5% itu? Ya kan ya. Kita beli motor baru nih, gitu kan, ya kan, itu harus dihitung nih. Sepeda baru, ya, 2 kali, misalnya, 25% misalnya, ya nggak apa-apa juga, ya kan ya. Intinya gini, intinya pada waktu kita mengajukan gaji itu, ya, itu jangan serakah, ya, jangan serakah, ya, karena mereka perusahaan itu juga memiliki banyak kandidat yang lain lagi, ya kan, yang belum tentu lebih jelek dari kita, mungkin lebih baik dari kita, mintanya lebih murah, gitu kan, itu. Dan yang perlu dilihat ya, pada waktu mau pindah melamar ke perusahaan lain, ya, itu tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah memang benar-benar mau keluar, kan alasan kita apa? Karena kadang-kadang kita melihat bahwa perusahaan kita ini wah gini amat sih perusahaan sana bagus sih, belum tentu loh, belum tentu, ya kan ya. Ya Anda mungkin dari mulut singa masuk ke mulut buaya, gitu kan ya. Kan saya nggak betah dengan atasan seperti ini, tapi di sana atasan lebih galak lagi bisa kan? Iya benar. Nah, khusus mengenai gaji, ya jangan dipikir mengenai gaji saja. Kita itu kan ada tunjangan kesehatan, gitu kan. Kemudian ada bonus kayak atau insentif kan ya. Nah, bisa jadi begini nih, gajinya naik 25% ya. Tapi kalau lihat nih benefit kesehatannya nih, oh ternyata yang ditanggung cuma diri sendiri, keluarga nggak ditanggung, lu mau nggak? Betul. Ya kan ya. Jadi harus detail nih informasinya. Belum lagi bonus, ya kan ya, dapat bonus apa enggak? Kita naik 1 juta misalnya, ya kan ya. Jadi misalnya gajinya sekarang ini 1 juta tambah 1 juta, ya kan ya. Jadi setahun berapa itu? 24 juta kan tambah THR, ya kan ya, masih gitu. Tapi di perusahaan sekarang ini bonus saya bisa atau insentif saya per bulan bisa 1,5 juta misalnya, lebih gaji dari gaji saya. Itu secara tahunan lebih banyak di sini, ya kan ya. Itu harus dihitung. Jangan ngomong gaji per bulannya aja, tapi secara annual itu apa? Kalau saya ditanya biasanya SPT kamu berapa setahun? Nih. Aduh. Pokoknya saya setahun segini. Udah gajinya kamu saya turunin ya. Bukan saya naikin. Belum lagi kalau misalnya kita keluar dari perusahaan itu di tengah-tengah tahun. Di tengah-tengah tahun itu pajaknya. Di sini dapat segini, di sini dapat begini, kemudian kita merasa dapat gaji yang lebih tinggi, tapi setelah dihitung pajaknya kita harus kurang pajak. Betul. Betul. Harus lihat tuh. Oke Om. Saya biasanya gini Om, kalau saya ngelamar, Mas Heru berminat gak? Silakan datang gitu kan, ngobrol, interview. Habis itu, nanti paling kamu pengen berapa? Dari Mas aja deh berapa? Saya kasih segini. Nah kalau misalkan dia bilang segitu, aduh saya belum kayaknya. Saya biasanya kayak gitu. Makanya cukup. Yang bilang belum siapa? Mas saya. Oke. Nanti dia biasanya nanya lagi, emang pengennya nambah berapa lagi gitu. Kalau saya sih lebih kayak ngehargain, takutnya saya takut pas ngomong takut kemahalan atau pas ntar dianya gimana gitu. Sebenarnya kan dia udah tahu nih, misalkan annual saya dapatnya contoh 10 juta gitu. Terus saya misalkan jadi saya pengen annualnya 15 deh gitu. Takutnya gimana gitu, merasa oh ini kok
ini amat gitu. Kalau kita merasa cukup yakin bahwa kita itu patut digaji 15 juta, ya. You fight. Ya kan ya. Terus kemudian ya kita kan juga nggak kokoh-kokoh amat kan. Kadang-kadang begini nih. Kadang-kadang target kita tuh 15 juta. Ya kan ya. Tawar-tawar nanti kan turun jadi 12,5 nih. Ya kan ya. Bisa jadi kita naikin 17,5 juta nih. Supaya kalau ditawar-tawar 15. Bisa juga begitu gitu loh. Ya, ininya gini. Kita siap untuk kehilangan kesempatan. Jangan nih, kalau targetnya 15, kita memang minimum 15, ya should take 15. Ya kan? Kita yakin di situ. Tapi kalau enggak, ya kan ya, lu juga jangan targetnya 12,5 misalnya, ya kan ya. Overnya 20 misalnya. Kan akhirnya buntut-buntutnya kan seperti di tawar habis ternyata lu cuma segitu aja. Kalau 12,5 ya 14 atau 15 jadi sehingga memang naik turunnya itu masuk akal lah gitu loh, ya kan. Tapi kalau firm ya nanti gini, kalau kita misalnya dalam proses negosiasi gaji itu belum firm, ya kan ya. Misalnya gini, kita misalnya 12,5 deh, ya kan ya. Sekarang 10 misalnya, ya kan ya. Kita target kita 12,5 tapi kita ngomong 15, ya kan. Misalnya gitu ya. Kemudian dia nawar 11,5 misalnya, ya kan? Kan kita dari targetnya kan kurang 1 juta kan? Jangan kemudian nggak enak gitu. Terusin aja dulu. Ya turunnya. Ya Pak, kalau berdasarkan saya hitung-hitung nih mungkin 14-an lah Pak, gitu kan ya. Jangan nggak apa-apa juga lah. Sudah kadung wawancara, sudah kadung psikotes, ngapain kan diselesaikan sekalian, kan ya. Toh nanti kalau misalnya nggak jadi, ya kan nggak pernah ketemu sama laki orang itu. Kalau ketemu juga, ini proses negosiasi, ya kan ya, mutual ya, sama-sama selevel lah, gitu. Nggak masalah juga. Oke, terima kasih Om. Ini cukup menarik nih. Masih ada mau ditanya lagi nggak? Cukup. Nanti di belakang layar. Ada nih yang menarik banget yang pengen gue tanya. Apa?